Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Nah, hari ini saya ajak kita menjumpai buku Mazmur pasal 23 ayat 4. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai suatu pengakuan yang luar biasa dari seorang yang bernama Daud tentang bagaimana dia menjadi domba yang digembalakan Tuhan. Dia menjadi seorang yang begitu percaya bahwa Tuhan gembala yang baik bagi kehidupannya. Dan tentunya kita semua pun mengharapkan hal yang sama di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Namun, tahukah saudara bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan, kita harus melewati lembah kekelaman. Dan hal itu yang seringkali kita lupa. Daud untuk menjadi raja, dia harus banyak melewati lembah kekelaman. Masih jadi gembala kambing domba, dia harus berhadapan dengan serigala binatang buas. Sesudah itu, dia harus berhadapan dengan Saul yang begitu terpengaruh oleh roh jahat sehingga beberapa kali hampir mati. Dan juga dia yang mengalahkan Goliat, seorang musuh yang tidak kalah hebat, sangat besar dan kuat. Tetapi apa yang terjadi dengan Daud itulah gambaran perjalanan yang melewati lembah kekelaman. Hal ini kita harus perhatikan karena jelas Ayub pun katakan bahwa manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Itu Ayub pasal 14 ayat pertama. Jelas semua kita dalam hidup ini setelah nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, maka perjalanan kehidupan kita selalu diwarnai dengan kegelisahan, dengan ketakutan, dengan beban, dengan masalah, dengan tekanan, dengan keringat kita harus menjalani hidup kita. Nah, itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan. Tetapi jika Tuhan itu menjadi gembala kita, maka bukan berarti kita tidak lewati lembah kekelaman. Bukan berarti kita tidak akan melewati atau kita tidak akan merasakan kegelisahan. Kita tidak perlu bergumul. Kita tetap bergumul. Kita harus menghadapi kegelisahan. Kita harus menghadapi ketakutan. Dan itu yang dikatakan oleh Daud sebagai lembah kekelaman. Dan itu dilewati oleh Daud dari hari ke hari sampai dia mencapai puncak keberhasilan dalam hidupnya. Nah, Pengkhotbah pasal 2 ayat 22 sampai 23 katakan, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh dengan kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Itu pun sia-sia. Kita menjumpai suatu ungkapan dari Salomo bagaimana nasib kehidupan manusia yang hidup di bawah kolong langit ini. Kesedihan, kesusahan, bahkan ketidaktenangan itu pun menjadi bahagian dari perjalanan hidup kita. Dan pertanyaannya, kenapa ada orang berhasil? Kenapa ada orang sukses? Padahal dikatakan pekerjaannya merupakan beban, merupakan kesukaran, merupakan kesedihan, bahkan hatinya tidak tentram. Tapi ada orang berhasil. Ada orang yang mencapai jabatan kedudukan yang luar biasa. Itu adalah sesuatu
yang kita perlu ketahui dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus ingat, dalam Injil Yohanes 16 ayat 33 katakan, Yesus katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi jelas kita melihat bahwa Yesus mengatakan kepada kita tentang semua kenyataan yang kita harus jalani. Bahwa penderitaan, kesukaran, kesulitan kita alami di dunia ini. Tapi jangan kita pernah takut. Kita harus tetap kuat. Kita harus tetap tegar karena Yesus telah mengalahkan dunia ini. Sebab itu sebagai orang percaya kita harus perhatikan dengan baik. Kesengsaraan, kemalangan dikatakan memiliki tempat yang sama dengan keberuntungan dan keberhasilan. Tetapi keberhasilan dan keberuntungan itu lebih besar daripada kemalangan dan kesengsaraan. Jadi kita melihat bahwa jelas keberhasilan itu masih sangat luas di depan kita, walaupun kita melihat kenyataan. Hidup penuh dengan pergumulan, hidup penuh dengan tantangan, hidup penuh dengan masalah. Tapi Yesus sudah katakan, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi sebagai orang percaya, gantungkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia tidak akan tinggalkan kita. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tekanan, tetaplah percaya. Jadikanlah Tuhan gembala kita yang baik, karena kita akan mendapatkan keberhasilan. Sukses datang karena kita punya kerinduan yang kuat dan menyala-nyala untuk mencapai keberhasilan. Sukses kita bisa miliki jika kita berani mencoba dan terus mencoba dengan pikiran-pikiran yang positif. Maka keberhasilan akan kita raih dalam hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa setiap kami yang berjalan dan hidup di dunia ini, kami harus bergumul dengan begitu banyak pergumulan, masalah, tekanan, kesukaran, kesulitan. Tapi kami tetap bersyukur karena kami percaya Engkau sudah mengalahkan dunia. Dan oleh sebab itu biarlah kami memiliki semangat, berilah kami suatu gairah untuk terus mencapai keberhasilan yang ada di depan kami. Karena keberhasilan itu masih banyak kesempatan di dalamnya untuk kami raih. Sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik yang pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang di rumah. Kiranya kami tetap berjuang terus, kami terus mencoba dengan segala upaya kami, dengan pikiran-pikiran yang positif, karena kami percaya rencana-Mu indah, masa depan itu ada bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, dan terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini, baik jasmani maupun rohani kami. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan kita bisa ketemu lagi di dalam siaran berikutnya. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.